Halo, jumpa lagi di Herbatizen. Di channel ini gue bikin banyak video tentang penyakit dan solusinya dengan menggunakan bahan alami. Jadi, jika kamu saat ini sedang mencari solusi kesehatan dengan bahan alami, kamu bisa subscribe di channel ini dan bantu kita untuk mendapatkan lebih banyak subscriber agar kita semakin semangat untuk membuat videonya setiap hari. Kali ini gue akan jelaskan tanda-tanda orang sakit diabetes. Buat kamu yang udah masuk usia 30 tahun ke atas, pernah nggak sih dapat kabar teman kamu seumuran ada yang sakit diabetes, darah tinggi, atau stroke? Emang nggak aneh sih, zaman sekarang penyakit seperti ini udah mulai mengintai orang yang usianya lebih muda dan orang-orang yang masih produktif bekerja. Ingat nggak dulu ketika masih kecil kita taunya penyakit ini diderita sama teman-teman orang tua kita yang udah tua banget? Nggak heran kan, karena zaman sekarang semuanya serba mudah, serba instan. Orang jadi males memperhatikan makanan dan mereka juga males untuk menggerakkan badannya. Sebelum terlambat, ayo cegah penyakit berbahaya ini. Kita mulai dari diri kamu sendiri. Yang akan gue jelaskan sekarang adalah tanda-tanda sakit diabetes. Yang pertama, mudah lelah atau ngantuk. Jika kamu mudah ngantuk pada waktu yang nggak biasanya, bisa jadi ini tanda diabetes. Kenapa bisa terjadi? Karena kandungan gula di dalam darah sudah terlalu banyak, darah jadi kental sehingga oksigen sangat sulit berputar di dalam peredaran darah. Kondisi ini akan menyebabkan menguap atau tidur. Jika kamu ingin lihat bagaimana gula bisa mengentalkan darah, kamu bisa coba dengan menggunakan gula pasir, masukkan ke dalam air panas. Tuang gula sampai banyak, aduk. Lama-kelamaan air akan mengental karena gulanya terlalu banyak. Inilah yang terjadi pada darah kita. Yang kedua, sering buang air kecil. Frekuensi buang air kecil dianggap nggak normal jika terjadi antara 15-30 menit sekali dengan porsi minum yang masih normal. Hal ini terjadi karena respon tubuh yang berusaha mengeluarkan gula melalui buang air kecil. Dan yang ketiga, berat badan turun drastis. Tiba-tiba turunnya sangat banyak. Bisa jadi tubuh menjadi kurus. Kok bisa banyak makan tapi kurus? Iya, karena makanan seperti karbohidrat atau gula yang masuk ke dalam tubuh kamu nggak bisa dirubah jadi energi. Sehingga tubuh akan mengambil lemak di dalam tubuh untuk dirubah jadi energi. Lama-kelamaan tubuh kamu akan menjadi kurus karena lemaknya udah dibakar jadi energi. Yang keempat, luka tidak sembuh-sembuh. Tanda yang keempat ini tidak semua penderita diabetes mengalaminya. Luka yang tidak sembuh ini disebabkan oleh komplikasi sakit diabetes yang merusak sistem saraf pada tubuh, sehingga luka tidak sembuh-sembuh. Kalau dibiarkan, bisa mengakibatkan amputasi pada bagian luka yang semakin parah. Nah, yang kelima, penurunan gairah seksual. Pada pasangan yang sudah berumah tangga, jika pria mengalami diabetes, maka keluhannya adalah disfungsi ereksi dan lemah syahwat, sehingga mengganggu hubungan intim antara suami dan istri. Hal ini banyak sekali terjadi pada penderita diabetes. Untuk memastikan apakah kamu menderita diabetes atau tidak, saran gue, lakukan pemeriksaan darah di lab atau di rumah sakit. Jangan lakukan pengecekan darah dengan alat yang portable yang kecil, karena alat tersebut tidak bisa dipastikan apakah kita diabetes atau enggak. Salah satu konsumen yang berhasil menurunkan gula darah adalah Ibu Puspa dari Depok. Sebelumnya, beliau mengalami gula darah yang cukup tinggi, pandangannya kabur, dan kondisi tidak semangat. Setelah konsumsi produk herba berupa chitosan, kalsium diabetes, dan spirulina, kondisinya semakin membaik dan sudah bisa beraktivitas kembali. Konsumen lainnya dari Bangka Belitung mengalami diabetes dengan luka di kaki, jempol sudah menghitam, dan saat itu keputusannya pengen diamputasi. Namun, setelah konsumsi chitosan ditabur pada kaki dan diminum, lukanya sembuh, kok jempolnya juga yang luka itu mengering dengan sendirinya. Kamu bisa lihat videonya di link di atas ini. Apakah kamu punya pertanyaan seputar diabetes? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Jika kamu ingin menghindari penyakit ini, kamu bisa konsultasi di nomor di atas ini, atau bisa juga lihat di deskripsi di bawah.